Mbak Esa, kalau kita lihat saat ini bagaimana sih untuk pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2025? Kalau kita lihat memang kemarin angkanya cukup tinggi ya. Kalau kita lihat rata-rata dari mungkin kuartalan aja itu tertinggi sejak kuartal 3 2022, artinya udah hampir 12 kuartal 3 tahun lebih. Dan untuk panjang tahunnya juga 5,11 itu tertinggi sejak 2002. Kalau kita lihat memang ada dorongan yang tinggi sekali di mungkin konsumsi, karena kita lihat di kuartal 4 kemarin orang heboh banget ya, liburan panjang. Kita lihat pembicaraan mengenai pesatnya pariwisata mungkin di Jogja atau di beberapa wilayah yang kita lihat itu sangat macet. Jadi kalau kemudian ada kunjungan wisata di sebuah tempat kan dampaknya kan sangat panjang ya, dari UMKM, kemudian juga dari hotel, kemudian dari transportasi gitu. Dan terlihat sekali memang ada pergerakan di sana. Mungkin dari sisi negatifnya kalau kita lihat di pertambangan ya, karena ada beberapa yang harus digarisbawahi. Mungkin di Papua Tengah itu Freeport berhenti produksi, kemudian harga batu bara juga melandai, ada beberapa harga tambang juga melandai, dan ini tentu saja berdampak terhadap dari sektor pertambangan ya. Dan mungkin kalau dari sepanjang tahun yang perlu kita syukuri juga industri pengolahan sudah tumbuh tinggi ya 5%. Saya pikir udah lama sekali kita tidak tumbuh 5% di industri pengolahan sendiri. Artinya kalau industri pengolahan tumbuh tinggi diharapkan akan makin banyak lapangan kerja yang terserap secara formal, dan pendapatan mungkin akan naik ke depan gitu. Oke, jarang sekali untuk naik seperti itu. Nah, ini sama halnya dengan PDB per kapita Indonesia pada 2025 yang memang untuk pertama kalinya ini menembus level lebih dari 5.000 USD. Ini sebenarnya dari pencapaian ini maknanya apa sih, Mbak, untuk perekonomian pasar sendiri? Betul, kalau 5.000 itu mungkin dalam sebuah perhitungan PDB per kapita sebuah milestone ya. Kalau kita lihat bahkan ada istilah bahwa pertumbuhan PDB per kapita sebuah negara itu dimulai dari 5.000, karena saking mungkin melihat ketika ada 5.000 USD per tahun per kapita itu melihatkan bahwa ini sudah ada peningkatan dari pendapatan di sebuah negara, ada kemampuan yang naik dari masyarakat di sebuah negara tersebut untuk itu spending hal-hal yang tidak primer lagi ya, tapi mungkin agak naik ke kelasnya gitu. Kalau kita lihat sebenarnya juga di data-data kayak Mandiri Spending Index ataupun di data lain juga menunjukkan ada lonjakan spending yang besar terhadap elektronik, mungkin leisure ya, lifestyle, travel, olahraga, perawatan. Itu juga mulai tercermin bahwa ada perubahan mungkin di spending masyarakat kita, terutama juga karena demografi kita kan juga sekarang didominasi oleh Gen Z dan milenial ya. Walaupun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa soal PDB per kapita 5.000 ini juga ada dampak dari pelemahan rupiah terhadap dolar gitu. Berarti memang dengan adanya kenaikan di lebih dari 5.000 USD ini memang mencerminkan ya, sekarang memang standar hidup orang udah luar biasa seperti itu, Mbak. Ada perubahan yang memang harus kita akui besar ya di masyarakat kita, karena mungkin dulu baby boomer itu tipikal spendingnya akan sangat beda, lebih ke hal yang aman ya, mungkin memiliki rumah, kemudian mungkin investasinya ke yang sangat konvensional, tanah, reksadana. Sementara kalau sekarang mungkin Gen Z sama milenial itu lebih berani untuk spending hal-hal yang mungkin sifatnya hanya leisure gitu ya. Kalau kita lihat ketika bahkan ada peluncuran iPhone 17 itu spending masyarakat kita di elektronik tiba-tiba naik. Ada kenaikan yang sangat besar juga dalam mungkin beberapa kuartal terakhir di perawatan ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Ini menunjukkan ada peluang sebenarnya kan, peluang bisnis yang baru di Indonesia ke depan dengan beralihnya demografi. Itu juga ada peluang-peluang bisnis yang bisa ditangkap oleh mungkin pengusaha kita ya. Ada kenaikan kesehatan, spending kesehatan juga ada, artinya untuk spending pendidikan juga naik. Artinya orang Indonesia tidak ragu lagi untuk spending hal-hal yang di atas primer banget. Kalau kemarin kan kita lihat di mungkin kuartal 1 dan 2 sangat terlihat orang Indonesia itu spendingnya sangat-sangat primer, terbatas ke hal yang sangat mendasar seperti mungkin kebutuhan makan, kebutuhan mungkin hal sehari, sabun ataupun yang lain. Dan ini sudah terlihat agak mulai bergeser, artinya mungkin pendapatannya naik, ada juga karena kemampuan spendingnya itu tidak terlalu kaku lagi gitu ya. Oke, berarti emang ditopang juga oleh pola masyarakat yang suka jajan ya, Mbak Esa ya? Iya, karena kalau kita lihat sebenarnya orang Indonesia kan sangat-sangat suka makan ya. Apapun itu pasti akan berakhir di meja makan ya. Mungkin ada hajatan, kita ada acara makan-makan, bahkan mungkin ada meninggal pun ada beberapa orang kita juga ada acara makan-makannya. Bahkan resign ataupun naik jabatan atau itu selalu berakhir di meja makan. Makanya kita lihat di mal-mal itu yang pasti ramai juga di restoran. Kemudian kita lihat
apa istilahnya di tempat-tempat wisata juga kenaikan lonjakan terhadap mungkin permintaan makanan setempat ya. Itu yang membuat industri kuliner kita tuh maju dan ini yang menumbuhkan bisnis-bisnis baru di Indonesia. Oke, berarti udah mulai berkurang juga ya rojali-rojali nggak boleh ya. Nah ini kalau untuk masyarakatnya, ini sebenarnya apakah sudah terkonsentrasi saja di beberapa segmen untuk daya beli masyarakat atau memang ada ketimpangan itu seperti apa Mbak Isa? Kalau kita lihat sebenarnya memang di masyarakat kan segmen mungkin Jawa di luar Jawa akan agak sedikit berbeda ya. Kalau apalagi di kita kantong-kantong mungkin pertumbuhannya juga sangat berbeda ya. Kalau di kantong-kantong pertumbuhan mungkin tambang itu ataupun di sekitaran yang industri atau itu kan sangat berbeda ya. Mungkin bahkan di tradisi-tradisi kita juga kemarin mungkin kita lihat 2025 kehebohan orang membeli emas. Itu ada hal sejarah yang pernah ada di pertama dalam sejarah Indonesia, orang luar biasa yang ngantri emas dari subuh itu. Karena ini ada spending yang lain juga yang sebenarnya ada di masyarakat kita dan mulai Gen Z juga, dan ada beberapa konsentrasi mungkin di provinsi Pantura, dekat Jawa di sekitar Pantura atau Makassar, Madura itu orangnya sangat mencintai emas. Di wilayah lain mungkin berbeda ya, mungkin tanah, dan itu yang membuat bahwa soal itu peluang bisnis dan demografi ataupun culture orang juga sangat berpengaruh terhadap spending dan mungkin cara pola untuk meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan ekonominya gitu.